Shalom saudara-saudara. Pada hari ini di dalam pelajaran peta zaman, sesi yang ke-7, kita mau mengenal jalan Tuhan dari kekal sampai kekal. Nah, di dalam rencana Tuhan, kita melihat ada 120 tahun Yobel. Dan sesudah itu, hukuman. Nah, hal ini kita sudah melihat di dalam sesi-sesi sebelumnya bahwa angka 120 adalah angka kebinasaan segala kedagingan. Seperti dalam Kejadian 6 ayat 3. Itu sebabnya pada hari Pentakosta ada 120 orang dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lagi boleh dari kuasa kedagingan. Sekarang kita masuk ke dalam satu era yang baru. Kuasa Roh Kudus. Zaman Roh Kudus. Sesudah itu, penghukuman akan datang. Seperti Yesus berkata, sebagaimana telah terjadi pada zaman Nuh, demikian akan terjadi pada zaman kedatangan kembali Yesus. Jadi setelah 120 tahun di dalam Kejadian pasal 6 itu, datang hukuman. Setelah 120 tahun Yobel atau 6.000 tahun. Karena satu Yobel adalah 50 tahun. Jadi 120 kali 50, 6.000 tahun. Baru penghukuman. Waktu Yesus datang kembali di dalam api yang luar biasa. Nah, kita melihat di dalam gambar yang di depan kita tentang zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Nah, masing-masing zaman adalah 2.000 tahun. Tapi dalam 2.000 tahun ada 40 tahun Yobel. Ada 40 tahun Yobel pada zaman Bapa, 40 tahun Yobel pada zaman Anak, 40 tahun Yobel pada zaman Roh Kudus. Total dalam zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus adalah 120 tahun Yobel. Sekarang kita sudah lewat 119. Kita sedang menuju Yobel ke 120. Jadi angka 120 adalah angka kebinasaan kedagingan dan angka 50 kebebasan. Jadi 120 tahun Yobel, 6.000 tahun yang adalah masa membinasakan semua kedagingan, supaya kita memiliki kebebasan 100%. Perhatikan di dalam Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jadi tahun Yobel adalah tahun ke-50. Ini adalah tahun pembebasan. Dan kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ayat 15. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Ayat 16. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Nah, perhatikan di dalam gambar ini, kita melihat bahwa harga tanah dan budak pada awal dari masa 50 tahun itu adalah tinggi. Tetapi makin lama, makin tahun berjalan, harganya turun. Dari tanah dan budak pada akhir tahun ke-49 tidak mempunyai harga lagi. Sebab harus dikembalikan atau dibebaskan pada tahun ke-50. Jadi dari tahun yang pertama semuanya mahal. Tetapi kalau sudah sampai ke tahun ke-50 harus ada pembebasan. Karena tahun Yobel adalah tahun kemerdekaan dan pengembalian hak milik bagi semua orang Israel. Jadi ada orang yang menjual diri sebagai budak karena kemiskinan. Dan supaya keluarga bisa makan, dijual diri menjadi budak. Tapi kalau pada tahun Yobel harus dibebaskan. Masa perbudakan itu sudah berakhir. Juga
Kalau terpaksa menjual tanah. Kalau tahun ke-50 harus dikembalikan haknya kepada pemilik semula. Berarti makin dekat kepada tahun ke-50, makin kecil harganya. Nah, di dalam sejarah dunia dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada masa kini, kita berada di dalam periode yang 120 tahun Yobel itu atau 6.000 tahun itu. Di dalam Imamat 25 saudara bisa baca semua persyaratan tentang tahun Yobel. Dan di dalam Kejadian 6, 1-3 saudara bisa membaca tentang pertama kali ada 120 tahun ini disebut yang berkaitan dengan penghakiman dan kebinasaan. Jadi 120 tahun Yobel, 6.000 tahun atau 120 kali 50. Nah, di dalam 120 tahun Yobel, sepanjang Alkitab kita melihat berulang kali ada keadaan-keadaan dunia yang sudah dinubuatkan. Misalnya, di dalam Kejadian 6 ayat 3 dengan Nuh, kita melihat kebinasaan. Itu menubuatkan keadaan akhir zaman. Yesus sudah berkata demikian ya. Sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, demikian pada zaman kedatangan kembali Yesus. Sebagaimana ada kebinasaan di akhir 120 tahun zaman Nuh, demikian akan ada kebinasaan setelah 120 tahun Yobel pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Kita melihat di dalam kehidupan Musa, di dalam Ulangan 34 ayat 7 dan Yudas 1 ayat 9, bahwa Musa pada waktu mencapai 120 tahun, Tuhan mengangkat dia. Sudah habis waktunya. Mati di hadapan Tuhan. Karena sudah mencapai umur 120 tahun. Tetapi dia juga mengalami kebangkitan. Bagaimana kita tahu dia mengalami kebangkitan? Ya, memang firman Tuhan berkata dia sudah mati di dalam Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 34. Tapi dalam Matius 17, Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia di Bukit Kemuliaan. Ternyata bahwa Musa hidup. Dan di dalam surat Yudas, kita melihat bahwa iblis berselisih dengan Mikael. Hei, di mana mayatnya Musa? Karena waktu itu iblis masih punya kunci alam maut. Jadi, dan di dalam alam maut tidak ada mayatnya Musa. Dia menuntut, hei, di mana dia? Tapi kita melihat bahwa Mikael, dia cuma menegur dia dan berkata, nggak usah tanya-tanya itu. Karena memang ini adalah salah satu rahasia Tuhan. Kita juga melihat di dalam pintu bait suci, di dalam 2 Tawarik 3 ayat 4. Pintu masuk. Wah, masuk ke dalam rumah kemuliaan. Ukuran 120. Ya. Jadi kita tidak boleh bawa masuk ke dalam kedagingan. Kedagingan harus berakhir supaya kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 5, 12-14 pada waktu pentabisan bait suci terjadi persatuan dan kemuliaan yang dahsyat. 120 peniup sangkakala serentak, sempurna bersatu, membunyikan suara yang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan turun sampai imam-imam tidak sanggup untuk melayani. Kita lihat juga di dalam Kisah 13 ayat 21 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 11 ayat 42 tentang bagaimana kerajaan Israel mengalami perpecahan. Terjadi pemisahan. 40 tahun Israel dipimpin oleh Raja Saul. 40 tahun dipimpin oleh Raja Daud. 40 tahun dipimpin oleh Raja Salomo. Setelah itu pecah. 120 tahun. Pemisahan, perpecahan. Nah, di akhir zaman juga akan ada pemisahan di antara kambing dan domba. Jadi di antara yang kedagingan dan yang berjalan di dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Daniel
harus menghadap 120 pemimpin di dalam bangsa Babel dan Media Farsi. Dalam Daniel 6 ayat yang kedua, kita melihat dia mendapat kemenangan. Semua ini menubuatkan keadaan-keadaan akhir zaman. Jadi kebinasaan di dalam zaman Nuh, kebangkitan di dalam zaman Musa, pintu masuk di dalam zaman Bait Suci, persatuan dan kemuliaan di dalam pentabisan rumah Tuhan di akhir zaman lewat Bait Suci, pemisahan yang telah terjadi di dalam kerajaan Israel antara kedagingan dan yang kudus itu. Ini semua keadaan yang dinubuatkan tentang akhir zaman. Kemenangan di dalam zaman Daniel. Dan di dalam Yohanes 4 ayat 35, Yesus berkata, jangan bilang masih 4 bulan baru datang musim menuai. Coba lihat, semuanya sudah siap dituai, sudah kuning. Nah, penuaian di akhir zaman. Jadi 4 bulan kali 30 hari itu 120 hari. Jadi jangan bilang, oh kita tunggu sampai 120, jangan. Sekarang adalah musim menuai. 120 adalah puncak penutupnya. Apalagi kita lihat di dalam Ezra 7:8 sampai 9 ada masa pemulihan. Perjalanan dari Babel sampai Yerusalem adalah 120 hari. Wah, ini perjalanan yang luar biasa. Kita juga dari Babel sampai Yerusalem yang baru. Itu sebabnya kita melihat Babel dan Yerusalem adalah kedua kota di dalam kitab Wahyu. Khususnya kita lihat dari Wahyu 16 sampai Wahyu 22. Kita melihat kedua kota ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, yaitu di dalam Yerusalem yang baru dan Babel. Puncak segala kerajaan setan, antikristus, nabi palsu, kenajisan yang harus dimusnahkan. Pada Yobel ke-120. Perjalanan 120 hari. Dalam Ezra 7 ayat 9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi perhatikan, ada 4 bulan. Tanggal 1 bulan pertama sampai tanggal 1 bulan kelima. 4 bulan kali 30 hari, 120 hari dari Babel ke Yerusalem. Jadi kita melihat ini semuanya meneguhkan, mengkonfirmasi struktur di dalam peta zaman, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Bagaimana Allah sedang bekerja untuk membawa kita sampai Yobel ke-120. Sekarang kita hidup lewat Yobel ke-119 dan waktunya semakin singkat. Nah, kita akan melihat sekarang satu prinsip yang baru. Di dalam nubuatan-nubuatan firman Tuhan, kita sudah melihat satu hari untuk manusia 24 jam. Satu hari di dalam penghakiman menjadi 1 tahun. Dan 1 hari dalam kalender Tuhan 1000 tahun. Sekarang kita melihat satu prinsip lagi supaya kita bisa membaca roadmap atau peta zaman yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Bahwa satu hasta itu adalah anak kunci untuk kita bisa mengerti nubuatan-nubuatan. Karena satu hasta sama dengan 1 tahun. Kita lihat prinsip ini di dalam 3 hal utama. 1, perjalanan tabut perjanjian. 2, ukuran kemah Musa. Dan 3, sungai Yehezkiel. Nah, 1 hasta itu ukuran biasa adalah dari ujung jari sampai ke siku. Itu 1 hasta. Tapi ada yang disebut hasta raja. Hasta raja bukan hanya dari ujung jari sampai ke siku, tapi ditambah juga dengan ujung siku sampai jari tengah. Jadi sampai di jari tengah, jadi kita
menempatkannya begini untuk menambah satu ukuran untuk raja. Jadi kita lihat di dalam gambar ini ukuran biasa yang di sebelah kanan dan ukuran hasta raja yang di sebelah kiri. Nah, ini satu hasta ya. Nah, jadi di dalam tabut perjanjian dan perjalanan tabut perjanjian, kita melihat pada waktu bangsa Israel akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Tabut perjanjian harus mendahului mereka 2000 hasta. Kenapa? Karena tabut perjanjian adalah gambaran Yesus. Tabut perjanjian adalah kemuliaan Shekinah. Di dalam tabut perjanjian, kita melihat Allah Tritunggal juga dinyatakan. Di punya bagian luar ada 3 lapis, emas, kayu penaga, dan emas. Kita melihat penutupnya. Ada tutup kafirat, ada tutup pendamaian, dan 2 sayap dari kerub. Ada 3 di dalam satu. Di dalamnya juga ada 3. Ada mana, ada juga tongkat Harun, dan adalah tabut kedua loh batu. Jadi ketiga ini, semua ini menyatakan firman, kemuliaan, kuasa Allah yang dahsyat. Dan dari sini suara Tuhan datang. Nah, itu menggambarkan Yesus, firman. Yang harus jalan ke depan. Yesus berkata dalam Yohanes 14, aku akan jalan ke depan supaya mempersiapkan rumah bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu juga ada. Dalam Yosua 3 ayat 3, pada waktu Israel mau masuk ke dalam negeri perjanjian, tabut perjanjian harus jalan ke depan 2000 hasta. Kita lihat dalam Yosua 3 ayat 3 dan 4. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi, setelah imam-imam orang-orang Lewi itu menginjak sungai Yordan, air terbelah. Dan Israel menyeberang di jalan yang kering. Wah, ini adalah satu mujizat. Seperti pada waktu keluar dari Mesir, mereka menyeberang Laut Merah. Demikian di akhir perjalanan masuk ke dalam negeri perjanjian. Mujizat yang serupa. Hanya sekarang sungai Yordan terbelah 2. Dan mereka boleh menyeberang. Ini terjadi pada waktu musim banjir. Dan sungai pada waktu itu mungkin lebarnya 2 kilometer. Jadi, dan airnya deras sekali. Jadi ini memang satu mujizat yang dikerjakan Tuhan untuk bangsa Israel. Tabut perjanjian harus jalan ke depan. Jadi, 1 hasta sama dengan 1 tahun. Jadi, tabut harus maju, ya kita lihat di dalam gambar ini, harus maju 2000 hasta ke depan sebagai perintis bagi Israel. Ini seperti dalam Ibrani 6, 19-20. Karena Yesus jalan 2000 tahun ke depan sebagai perintis. Jadi kita melihat bahwa tabut perjanjian masuk Yordan. Dan dia harus jalan 2000 hasta ke depan. Seperti Yesus jalan 2000 tahun ke depan untuk mempersiapkan Kanaan kita di dalam 1000 tahun damai. Jadi di dalam Ibrani 6, 19-20, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Nah, karena kita punya visi dan pengharapan itu, ini sau yang kuat. Kita tak tergoncangkan. Jadi sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama
selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 20 juga menceritakan kebenaran yang sama. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Tabir itu adalah tirai di antara tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Tempat kudus yang 2000 hasta, tempat maha kudus 1000 hasta. Yesus sudah berjalan 2000 hasta, 2000 tahun ke depan masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, kita lihat di dalam ukuran kemah Musa, halaman luar 1500 hasta. Ini adalah 1500 tahun hukum Taurat dari Musa sampai Yesus disalibkan. Tempat kudus 2000 hasta. 2000 tahun zaman gereja dari hari Pentakosta sampai Yesus kembali kedua kalinya. Dan tempat maha kudus 1000 hasta atau 1000 tahun damai, milenium, di mana kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi di dalam kemah Musa Tuhan sudah mengatur perjalanan rohani kita lewat mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, kaki dian, meja roti pertunjukan, mezbah dupa, bahkan tempat yang maha kudus. Ini adalah perjalanan. Halaman luar 1500 hasta, tempat kudus 2000 hasta, tempat maha kudus 1000 hasta. Kalau kita tampilkan di atas peta zaman, kita melihat dari Musa sampai Yesus 1500 tahun dinubuatkan lewat halaman luar 1500 hasta. Kita melihat zaman gereja. Nah, justru Yesus berkata waktu akan datang dan sekarang sudah sampai bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Jadi menyembah itu mezbah dupa dengan roh kaki dian dan kebenaran meja roti dengan 12 ketur roti. Itu adalah zaman gereja, zaman Roh Kudus. Dan di dalam 1000 tahun damai kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Dalam masing-masing zaman ini kita melihat halaman luar ada terang jasmani, tempat yang kudus, terang kaki dian, yaitu gereja, dan di dalam 1000 tahun damai terang Allah. Karena kemuliaan Tuhan 7 kali lebih panas, lebih mulia. Itu sebabnya dalam 1000 tahun damai tidak mungkin ada orang fasik atau orang non percaya yang bisa hidup. Kita harus mempunyai tubuh kebangkitan untuk masuk ke dalam 1000 tahun damai itu. Hanya orang yang sudah tidak lagi ada dosa, tidak lagi ada pemberontakan, tapi sudah diubahkan menjadi serupa dengan Kristus yang akan masuk ke dalam 1000 tahun damai itu. Itu sebabnya damai. Kalau ada iblis, kalau ada antikristus, kalau ada nabi palsu, kalau ada orang fasik, tidak damai saudara-saudara. Hanya damai karena Yesus bersama dengan umatnya akan menikmati 1000 tahun kemuliaan Tuhan. Sementara siap untuk masuk ke dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Amin.